Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dikutip resmi dari situs ppg.kemendikbud.go.id di bagian FAQ, informasi program PPG dalam jabatan tahun 2023, ada pertanyaan, kapan pelaksanaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan tahun 2023? Lalu jawabannya adalah untuk informasi pelaksanaan PPG tahun 2023 dapat dipantau melalui laman https://ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Bagi guru dapat juga memantau melalui akun SIM PKB masing-masing di https://ppg.simpkb.id. Nah, di sini Bapak Ibu selalu cek secara berkala setiap hari Bapak Ibu ya terkait informasinya. Baik itu berkaitan tentang mungkin nanti kategori A, kategori B, kapan pretestnya, kapan pengumuman pretestnya, bagi yang sudah lulus kapan juga penempatannya. Pantau terus secara berkala, ini informasi langsung dari situs PPG Bapak Ibu ya. Jika kita lihat jadwal lini masa tentatif PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023, ingat Bapak Ibu ya, ini lini masa tentatif. Tentatif ini artinya kan bisa berubah. Harusnya Agustus akhir kemarin itu sudah plotting konfirmasi kesediaan dan lapor diri Bapak Ibu. Sedangkan sekarang sudah melewati Agustus, belum ada pengumuman atau kejelasan. Nah, sekarang kita sama-sama menunggu, mudah-mudahan di bulan September ini ya, September atau nanti Oktober, mudah-mudahan ada pengumuman resmi terkait kelulusan atau pengumuman dari kategori A dan kategori B, baik yang mau ikut pretest, baik yang sudah lulus pretest. Nah, jadi kita sambil menunggu karena lini masa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 ini sudah ada Bapak Ibu ya, walaupun ini statusnya masih tentatif, bisa berubah, tapi mudah-mudahan tetap ada di tahun ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah lulus berkas, yang sudah mengikuti seleksi pretest atau lagi menunggu tes pretest atau tes seleksi akademik, itu harus bersyukur Bapak Ibu ya, karena di tahun 2023 ini sasaran awalnya itu ada 953.322 guru Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada yang lolos berkas, ada yang tidak mendaftar. Ini menarik sekali, kita tidak tahu mengapa banyak guru yang tidak mendaftar, kemungkinan besar ketinggalan informasi Bapak Ibu ya, hingga menyusut menjadi kurang lebih 600 ribuan guru yang mengikuti tes pretest atau tes seleksi akademik PPG. Adapun 600 ribuan guru yang sudah lulus berkas dan mengikuti seleksi akademik terdiri dari bidang ini Bapak Ibu ya. Ada 79 bidang studi PPG di tahun 2023 ini. Semoga semuanya lulus. Jika kita melihat peraturan Menteri Pendidikan nomor 54 tahun 2022, pasal 14 ayat 3, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria A, masa kerja yang paling lama, B, usia paling tinggi, C, satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan D, perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, jadi dari poin A sampai D ini Bapak Ibu dilihat dari mana nih? Nah, kemungkinan baru bisa langsung dipanggil untuk kuliah PPG, itu pun juga harus tentu sudah lulus seleksi akademik atau lulus pretest PPG. Lantas bagaimana jika tidak lulus? Jika tidak lulus seleksi akademik atau tidak lulus pretest, otomatis Bapak Ibu akan tes seleksi lagi, tes pretest lagi Bapak Ibu ya. Tentu menunggu jadwal yang akan ditentukan. Bagaimana kuliah PPG secara daring? Semua sudah saya buatkan videonya, cek saja di YouTube saya bagaimana kuliah PPG secara daring Budi Wijaya Guru. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Adapun peta konsep untuk PPG dalam jabatan secara daring, tahapannya dari pertama adalah seleksi administrasi, kedua lulus seleksi akademik, ketiga konfirmasi kesediaan, keempat penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, dan kelima adalah lapor diri. Dilanjut kuliah,
ke-6, ke-9 desain pembelajaran inovatif, ke-8 uji komprehensif, ini seperti sidang skripsi Bapak Ibu ya. Ke-9 praktik pembelajaran inovatif, dan yang terakhir adalah UKM UKIN 4 hari dan UP 2 hari. Biasanya UP ini ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Jadi gongnya PPG itu di tahap ke-10 nanti Bapak Ibu ya, tes UP dan tes UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP, baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Lalu Bapak Ibu sinkronkan di Dapodik. Jika semuanya valid, barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.